Baik, ini materi terakhir dari kita, dari saya dan dari kita semua dalam kesempatan pelatihan kedua, ya, berkaitan dengan peningkatan kapasitas medis. Jadi, untuk materi terakhir ini, saya akan coba bahas beberapa kasus yang mungkin itu tuh ada di lapangan, ya, yang mungkin ibu-ibu temukan. Seperti apa saja sih dok? Nih bu, kayak mimisan, luka memar, dan lain sebagainya. Kurang lebih kasus-kasus ini yang akan dibahas kepada ibu-ibu semua, ya, kayak gitu. Nah nanti mungkin per kasus mau langsung tanya jawab atau diberesin dulu semuanya? Beresin dulu semuanya ya. Oke, baik. Jadi kalau yang pertama ini bu ya, yang kemarin kan pernah dibahas ya sama kita ya waktu ngebahas luka, ada mimisan. Nah ini bu, lihat nih, di dalam hidung kita pembuluh darah itu seperti ini bu, nih. Dan ini tuh kecil dan mudah pecah gitu, baik itu karena tekanan, karena suhu gitu ya, atau bahkan karena metabolisme tubuh kita ketika sedang lelah gitu, ya. Di sini aliran darah ini bisa pecah, ya. Penanganannya apa? Penanganannya kemarin yang saya sampaikan intinya sih ditampon, terus kalau mau dikasih es gitu boleh, gitu kompres dingin, ya. Intinya seperti itulah. Daun sirih kemarin juga sempat dibahas boleh gitu kan, yang penting sih prinsipnya menyumbat aja supaya darahnya itu berhenti dan jangan dikeatasin ya, ditundukin aja ke bawah ya, seperti itu. Ini sudah dibahas jadi nggak usah saya bahas panjang lebar lagi. Luka dan memar juga kemarin sudah dibahas ya bu ya, jadi ini juga nggak usah dibahas lagi. Dan sepertinya ini nggak usah, nah kecuali kalau yang memarnya kali ya. Yang memar kemarin juga udah dibilang kan, diistirahatin, kompres es ya bu ya, sama ditinggiin. Nah kalau yang ada memarnya gini, ada bekasnya, dihilangin pakai apa? Trombopop aja. Ya, ini juga udah dibahas kemarin. Nah ini keracunan. Kalau keracunan, apa yang harus dilakukan? Jadi apa sih keracunan itu dok nih? Keracunan ini adalah masuknya racun ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Jadi itu yang lewat makanan ya, lewat makanan. Atau kalau enggak, keracunan itu juga bisa yang keduanya karena kontak langsung dengan benda yang mengiritasi tubuh kita. Jadi keracunan itu tidak melulu karena makanan. Kulit pun bisa keracunan gitu, iritasi gitu. Itu karena benda-benda yang mengiritasi. Penyebabnya apa? Orang-orang kan minyak tanah, aspirin, ini yang buat upaya-upaya bunuh diri ya. Alkohol, sabun, deterjen gitu. Bahkan di luar upaya bunuh diri juga dengan makanan sendiri kan itu bisa memunculkan keracunan. Gejala umumnya apa? Tiba-tiba pusing, muntah, dan kadang susah nafas gitu. Ya pernah nggak dengar ada yang beres kondangan tiba-tiba mencret-mencret, muntah-muntah gitu. Itu kan berarti dari faktor makanan kan gitu. Nah penanganannya gimana? Tetap bu ya CAB bukan ABC. Ya karena kalau misalkan yang keracunan sampai henti nafas, henti jantung, kembali lagi ke bantuan hidup dasar. Ya. Kalau nggak ada nadi yang dilakukan RJP berapa kali? 100 kali per menit. Ya, setelah itu apa yang dilakukan bu? Ya, habis itu apa? Cek nadi. Kalau nadinya ada, apa yang dilakukan? Cek nafas. Kalau nafasnya nggak ada, RJP. Paham ya bu ya? Coba kalau dalam melakukan RJP pertama kali, setelah ngelakuin RJP 100 kali, bersihin dulu jalan nafasnya, baru habis itu dengerin nafasnya ada atau enggak ya. Jadi prinsip itu tuh akan selalu ada dalam segala prinsip penanganan bu. Jadi untuk bantuan hidup dasar jangan sampai lupa ya. Karena keracunan pun gitu. Dengan ABC dengan apa? Dengan bantuan hidup dasar dulu. Kalau ternyata dia ada nafasnya, ada jantungnya juga berdetak, kemudian tujuan yang lainnya apa? Mencegah si absorpsi itu penyerapan lebih lanjut. Jadi caranya gimana? Yang pertama dibuang gitu. Jadi yang pertama kalau misalkan makanan, caranya gimana? Dorong untuk muntahin itu. Cara ngedorong muntahin gimana dok? Gini nih boleh. Ini kan ibaratnya mulut ya bu ya. Ini kan ada ufulanya nih yang di tengah-tengah mulut itu, ya, yang seperti itu ya. Nah, caranya bener dirogoh pakai misalkan pulpen, stick es krim, sendok, jari. Kemana nih bu? Posisinya di sini nih. Nah, tempelin di sini. Jadi bukan ininya yang ditusuk-tusuk bukan ya, tapi ke pinggirnya bu. Masukin, tempelin aja dia. Wah, gitu. Sebelahnya juga masukin, tempelin. Jadi intinya kalau bikin muntah ya masukin aja benda ke daerah sekitaran sini, ke dalamnya sini nih, daerah dalam sekitar sini.
Kalau nggak percaya ibu bisa nyoba lah nanti, ya. Tapi jangan nyoba tiba-tiba si bapak lagi tidur mangap, nyobain masukin itu. Jangan ya. Jadi didorong untuk respon muntah gitu. Dan nanti ketika dia muntah, posisinya kalau bisa pun sambil tiduran dengan kepalanya itu lebih rendah. Ya, supaya apa? Supaya pas begitu direspon muntah, makanan atau racunnya itu yang habis diminumnya itu tuh keluar dan posisinya pun karena dia lebih rendah, jadi banyak yang bisa keluar nih, jadi tidak merawan gravitasi. Ya, jadi yang pertama respon dengan membuat si korban itu memuntahkan apa yang sebelumnya dia makan. Ya, kemudian setelah itu misalkan dirasa semuanya sudah keluar gitu. Atau kalau misalkan ibu pengen tahu kalau di rumah sakit gimana dok? Di rumah sakit dimuntahin nggak? Kalau di rumah sakit ya, ibu tuh nanti si korban bakal dimasukin selang ke dalam hidung, masuk ke dalam lambung. Terus yang ada apa? Dibilas lambungnya. Bilas lambung tuh gimana sih? Masukin cairan lewat si cairan, lewat sondenya, lewat selang hidungnya, masukin, tarik lagi, buang, masukin, tarik lagi, buang. Jadi dibilas lambungnya. Itu kalau di rumah sakit gitu. Ya, yang kita lakukan gitu sampai bersih, habis itu baru perawatan selanjutnya. Nah, ya pastilah sakit gitu. Tapi biasanya sih sakitnya cuma pas masukin pertamanya doang, karena setelah begitu masuk dibilas lambungnya yang nggak terlalu kerasa lah gitu. Karena kan selangnya udah nyambung ke lambungnya langsung gitu. Itu kalau di rumah sakit. Jadi dibilas lambungnya, dibuang racunnya, ya benar-benar bersih kalau seperti itu. Tapi kan ibu tidak bisa melakukan itu. Jadi caranya gimana? Ya bikin orangnya muntah gitu. Biar keluar yang dari lambung itu keluar bersih gitu. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Ya setelah itu yang dilakukan kasih minum. Minumnya pakai apa? Air boleh, susu boleh, atau norit ya. Kalau norit kan ibu yang kecil-kecil gitu kayak kotoran kelinci, obat sakit perut gitu ya. Norit yang hitam arem ya. Itu dikasih itu juga boleh gitu ya. Setelah misalkan tadi dimuntahin itu dikasih itu akhirnya bisa. Terus kalau yang melalui kulit atau mata ya pokoknya mah benda-benda atau barang-barang yang kena kontak sama bahan racunnya dibuang aja. Dilepas, maksudnya dilepas. Terus selebihnya ya bilas dengan air dan sabun. Ya. Jadi intinya kalau untuk keracunan gimana? Mencegah penyerapan lebih lanjut dengan cara apa? Muntahin. Setelah muntahin kasih penetralisirnya apa? Air, susu atau norit dan sebagainya. Ya, itu yang keracunan. Setelah itu apa? Bawa aja ke rumah sakit kalau seandainya kondisinya masih belum membaik. Tapi setidaknya kan ibu sudah bisa memberikan pertolongan pertama biar korban itu memuntahkan racun yang tadinya bisa mengkontaminasi tubuhnya. Ya, ini keracunan. Terbayang ya bu ya sekarang? Oh oke, keracunan terus kayak gini. Gejalanya juga tahu ya, habis dia mengkonsumsi sesuatu, makan sesuatu, dia pusing, dia mual, pengen muntah-muntah gitu. Itu keracunan. Oke? Ya. Kalau menghilangkan racun dengan makanan, penetralisirnya itu kan tadi susu atau noritnya itu tadi. Tapi kalau untuk makanan nggak bisa, karena kenapa dengan makanan? Kalau ibu misalnya kita lagi keracunan, dinetralisir dengan makanan, itu kan si racunnya bakal keserap, makanan bakal keserap, jadi dua-duanya bakal terserap. Jadi goal pertamanya justru bukan dikasih makanan, keluarin gitu. Tetap harus keluarin dulu. Jadi prinsip pertamanya, begitu dia keracunan terhadap sesuatu makanan, jangan dikasih makan atau minum dulu, tapi keluarin dulu. Apa yang, jadi misalkan nih, ibu ngelihat ada anak depresi gitu ya, stres, dia putus sama pacar, akhirnya minum Baygon. Lalu pas minum Baygon, ibu ngelihat, itu apa gitu, minum Baygon, dihentiin langsung jangan dikasih, minum dulu, jangan, langsung aja. Rokok mulutnya kayak tadi, keluarin muntah-muntah dulu, baru habis itu minum. Kelapa boleh. Ya, yang lain boleh. Pokoknya proses pemberian asupan makanan atau minuman dilakukan setelah proses yang tadi dikeluarkan. Ya. Oke, itu keracunan. Ya, kita lanjut. Kenapa? Susunya mah apa aja lah gitu. Ya. Mau merek apa aja bebas gitu ya. Sebenarnya mah. Oke. Lanjut, nah ini gigitan ular. Ya, kalau digigit ular, nih ada dua kan ular tuh, ada ular berbisa dan ada ular yang tidak berbisa. Apa bedanya kalau dari segi gigitan? Kalau dari segi gigitan, ini tandanya nih bu yang ini digigit oleh ular tidak berbisa. Jadi bentuknya kayak gini lah, titik-titiknya kecil semua gitu ya. Bentuknya seperti ini. Lalu apa bedanya dengan ular berbisa? Ular berbisa ada dua titik yang lebih besar. Lihat bu ini ya. Ini buat apanya? Dia yang biasanya buat keluarin bisanya itu.
Jadi kalau misalkan ada pasien digigit ular gitu, kalau kita tenaga kesehatan salah satunya tuh bisa ngeliat ini ularnya berbisa dari apa? Dari pola gigitannya. Kalau kayak gini, wah kita agak aman nih. Kenapa? Karena ini mah nggak berbisa, aman. Penanganannya hanya penanganan luka biasa, ya paling infeksi, selesai. Tapi yang bahaya adalah ketika dia digigit ular berbisa. Kenapa? Taruhannya nyawa bu, gitu. Salah satunya ini nih, ini contoh kalau dari segi lokalnya gitu, bekas yang digigitnya, ini yang digigit oleh ular berbisa, bentuk tangannya bisa sampai kayak gitu. Tapi dia ternyata bisa itu tidak hanya lokal berhenti pada jarinya saja, tapi itu bisa sistemik ke seluruh tubuh. Yang akhirnya paling parah apa? Henti nafas, henti jantung. Ular berbisa itu seperti itu. Nah, lantas gitu, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita menemukan korban, misalkan ada orang warga gitu yang digigit, oh dia digigit ular gitu. Ya, kita bisa lihat nih dari segi gigitannya. Oh ini kemungkinan bukan ular berbisa, tapi begitu lihat ada 2 titik dominan gitu. Wah ini khawatirnya ular berbisa gitu. Ini nih, nah ini nih, ini yang ular tidak berbisa, gigitannya itu nanti bekasnya gitu ya. Bekasnya seperti ini. Tapi kalau ular berbisa gimana? Bekasnya seperti ini nih bu nih. Dia ada 2 titik yang itu tuh yang gigi 2 itu loh yang buat masukin bisanya itu, nancepnya itu. Jadi dia lebih dominan. Bekas gigitannya ada kelihatan. Kecuali kalau memang ya karena lukanya udah kotor atau misalkan lukanya sudah meluas gitu kayak misalkan gini kan ini udah kelihatan ini masih berbisa. Tapi kalaupun misalkan dia digigit terus digaruk-garuk gitu kan akhirnya kan nggak kelihatan, itu mah susah. Tapi kalau misalkan kita salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melihat pola gigitannya. Kalau pola gigitannya tuh jelas gitu, ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, wah ini berbisa nih gitu. Hati-hati. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, orang yang digigit ular, terutama ini ular berbisa ya, karena kalau untuk ular nggak berbisa mah, aman lah itu mah nggak akan kenapa-napa, paling parah juga infeksi doang gitu, ya. Jadi jangan khawatir. Nah yang dikhawatirkan ini itu adalah kalau ular berbisa. Kalau pasien atau korban digigit sama ular berbisa, yang harus dilakukan adalah pasiennya itu, korbannya itu jangan banyak gerak. Semakin banyak gerak, racunnya semakin cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ya, nah itu nanti saya bahas ya. Jadi yang pertama, bikin pasiennya jangan banyak bergerak dan intinya dorong secepat mungkin pasien itu untuk menuju layanan kesehatan sambil kita berikan pertolongan pertama. Karena apa? Ular berbisa itu tuh penanganannya hanya dengan antibisa ular yang ada di rumah sakit atau puskesmas juga jarang, rumah sakit. Satu-satunya cara ngobatin untuk digigit ular berbisa dikasih suntikan sabu gitu. Sabu itu intinya anti bisa ular lah. Ya, harus dikasih suntikan itu. Aman kalau dia udah dapat itu. Kalau belum dapat itu walaupun kita lakukan pertolongan apapun itu tetap riskan dan bahaya. Sama, pawang ular apalagi gitu kan, sama aja. Pawang buaya aja kemarin dengar bu beritanya dimakan buaya kan. Kayak gitu kan. Padahal itu kan nggak ada orang hilang di sungai dimakan sama buaya, terus ada pawang turun ke sungai itu jampi-jampi, yang ada dia juga dimakan juga. Meninggallah 2 korbannya kan gitu. Nah itu yang tidak menerapkan prinsip safety first tadi, mau nolong tapi dia tidak memperhatikan keselamatannya. Dan kayak gitu ya bu ya. Nah jadi intinya tetap harus dirujuk ke rumah sakit. Terus yang selanjutnya jangan percaya sama TV-TV, film-film yang kalau ada gigitan ular nggak boleh. Ya. Yang ada bisa keracunan sendiri, yang pertama, yang kedua juga penyebaran bisanya jadi semakin cepat. Jadi apa yang bisa dilakukan dok buat kita gitu? Yang pertama, cuci lukanya pakai air dan sabun. Kemudian setelah itu posisi bagian yang tergigitnya itu direndahkan lebih rendah daripada jantung. Jadi kalau misalkan dia dibawa tiduran, posisi tangannya harus lebih rendah, ya supaya dia nggak lebar ke jantung gitu. Ya, intinya sih sama dengan perawatan luka lah gitu ya, perawatan awalnya. Terus tadi, gimana kalau diikat dok? Itu boleh. Tapi hati-hati ketika diikat kayak kalau di kedokteran itu pakai tourniquet yang biasa buat nginfus kan, suka ada tuh ditarik dulu gitu kan, makanya jadinya kan kencang ya ininya. Itu boleh. Diikatnya di mana? Di bagian atas yang menuju jantungnya. Jadi kalau digigitnya di sini, dia mengikatnya di sini. Tapi dengan syarat, si ikatannya itu harus dilonggarkan dan dikencangkan secara berkala. Kenapa? Karena kalau diikat kencang terus kita biarkan dalam jangka waktu yang lama, mungkin bisa selamat tapi akhirnya harus diamputasi karena jaringan yang di bawahnya udah mati. Karena apa? Kan gak ada aliran darah ke bawah.
Sementara kan tubuh, otot, jaringan, sel-sel dia butuh darah gitu. Ya, jadi itu juga tetap harus dilonggarkan dan dikencangkan. Ya. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan. Ketika misalkan korban tiba-tiba henti nafas, henti jantung di pertengahan jalan, ya RJP. Ya. Jadi makanya RJP itu sangat begitu penting gitu Bu, karena kondisi apapun yang berujung pada henti nafas dan henti jantung, ibu-ibu sekalian akan bisa melakukan pertolongan dengan RJP tadi. Ya. Oke, jadi pertolongan pertama pada gigitan ular seperti itu. Ya, lanjut lagi. Yang selanjutnya hipotermi. Hipotermia ini biasa terjadi pada anak-anak remaja atau misalkan siapapun itu yang senang naik gunung, ada di kondisi alam yang kondisi cuacanya itu atau kondisi dinginnya itu begitu ekstrem dan akhirnya orang itu tuh menggigil. Kedinginan, saking dinginnya menggigil sampai dia hampir hilang kesadaran gitu. Ya. Dari hipotermi dia bisa nyebabin henti nafas, henti jantung, Bu. Ya. Jadi orang yang kedinginan hebat gara-gara lingkungan di sekitarnya terlalu dingin dan tubuhnya tidak mampu menyesuaikan, ini terjadi hipotermi. Ya, sampai apa nih? Dia sampai turun kesadaran, nafasnya melambat, jantungnya melemah, bahkan ujung-ujungnya juga bisa henti nafas, bisa henti jantung. Ya, itu hipotermi. Kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan, Dok? Lagi-lagi RJP kalau dia henti nafas, henti jantung. Setelah itu, karena dia tuh hipotermi itu kondisi yang terjadi karena faktor dingin yang berlebih, maka yang dilakukan adalah bawa dia ke tempat yang hangat. Kemudian apa yang dilakukan? Kasih selimut, kasih baju hangat dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau perlu gitu, skin to skin gitu, dia dipeluk gitu sama kita, lepas bajunya, kita juga lepas bajunya, peluk si orang itu supaya dapat hangat dari badan kita juga. Kalau itu perlu dilakukan, lakukan. Jadi intinya kasih kehangatan aja, diberikan kehangatan gitu. Ya, orang yang hipotermi harus diberi kehangatan. Ya. Karena kondisi ini bahaya, tapi kan ini mah jarang lah ditemukan di ibu-ibu maya gitu. Ini mah seringnya ditemukan pada mahasiswa yang lagi turun ke gunung, ke lapangan dan seperti itulah. Nah ini paling yang sering di ibu-ibu ya, mah gitu ya, sakit lambung gitu kan, tiba-tiba pusing, mual gitu, keluhannya tuh kembung, perih di ulu hati. Ini banyak terjadi pada ibu-ibu sekalian. Ya bahkan mungkin saya rasa di antara ibu-ibu yang ada di sini pun ada yang punya penyakit lambung. Benar nggak? Ya. Jadi apa penanganannya, Dok? Yang penting sih dia preventifnya. Apa preventifnya? Orang yang punya penyakit MAH gitu ya, dia harus kondisi perutnya atau kondisi lambungnya selalu terisi. Gimana caranya? Makannya harus sedikit-sedikit tapi lebih sering. Kenapa, Dok, makan sedikit-sedikit lebih sering? Gak apa-apa lah 3 kali 1 aja atau 2 kali 1, tapi makan saya lebih banyak. Orang yang mah dikasih makanan yang banyak, yang ada adalah begah, nyesek gitu. Kondisi lambungnya gak nyaman. Jadi yang paling penting adalah dia harus makan sedikit-sedikit, tapi porsinya lebih sering gitu. Ya, jadi yang tadinya makan sehari 3 kali dengan porsi 1 piring, sekarang makannya mungkin jadi 4 kali, tapi porsinya setengah gitu. Bahkan di sela-sela makan, dia pun didorong untuk ngemil. Ngemilnya apa? Buah, sayur, biskuit manis, yang gitu-gitu loh. Ya, itu bagusnya seperti itu. Karena apa? Karena tanpa disertai dengan perubahan pola makan, pola hidup, orang yang punya sakit lambungnya dia akan berulang aja terus. Ya, jadi nggak akan ngobatin gitu. Karena obatnya itu untuk penyakit lambung adalah perubahan perilaku, perubahan pola makan, perubahan pola hidup. Jadi itu obatnya. Ya, stres juga bisa tuh ningkatin. Kayak saya makannya bagus gitu, Dok gitu. Saya juga nggak pernah telat makan kok. Tiba-tiba saya suka sakit ya gitu. Ya, ternyata dia lagi berantem sama suaminya, ya bisa. Stres itu meningkatkan asam lambung, Bu gitu. Ya, jadi jangan stres. Terus apa aja makanan yang harus dihindari? Makanan pedas, makanan asam, mie, minuman bersoda, kopi gitu ya. Kebanyakan teh juga sama bisa nambuhin mah gitu. Kayak gitulah dari segi makanan. Kol gitu ya yang gasnya tinggi, seperti itulah. Dan kalau misalkan mau dikasih obat apa ketika dia keluhannya muncul, kasih obat mah. Obat mah kemarin udah dijelasin sama Mas Gali, dikasih apa, Bu? Roma yang ada di warung kan. Milanta dan seperti itulah. Sebelum makan atau sesudah makan atau ketika makan? Sebelum makan. Ya, udah bisa lah ya ini mah. Nah, ada lagi kasus lapangan tuh namanya heat stroke.
Ya, heat stroke itu apa dok? Apakah stroke yang kayak terjadi pada orang-orang yang hipertensi? Bukan bu. Heat stroke ini terjadi pada biasanya itu orang-orang yang beraktivitas di bawah terik matahari yang tinggi. Contoh yang terjadi, misalkan apa nih? Kayak misalkan pasien saya yang saya pernah nemu itu adalah tentara. Dia disuruh lari di bawah terik matahari yang tinggi di lapangan. Itu kan dianya aja tinggi kan, dehidrasi gitu kan, apa aktivitasnya tinggi, kondisinya panas, itu kayak kebalikannya hipotermi bu. Jadi kalau tadi mah dia kolaps gara-gara dingin, kalau sekarang kira panasnya bisa karena aktivitas atau bisa karena kondisi ruangan atau suhu yang ada di lingkungannya dia. Ya, jadi apa yang dilakukan? Kebalikannya, dibawa ke tempat teduh gitu ya. Terus bahkan kalau tadi kan dikasih kehangatan, kalau ini mah dikasih diguyur gitu, dibikin dingin gitu. Jadi kayak misalkan kondisinya kayak tadi gitu ya, tentara yang heat stroke itu penanganan pertamanya apa? Guyur, siram gitu. Karena si tentara itu saking heat stroke-nya tadi gitu, dia jadinya meracau, keganggu si sarafnya juga. Jadi ketika seperti itu dia halusinasi, merasa dirinya jenderal dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi yang dilakuin apa? Ya siram. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit pun yang kita lakukan, kita kompres pakai es gitu. Badannya dibuka, bajunya diinfus gitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya guyur dengan air dingin, terus ya sambil dipijitin kulitnya gitu. Intinya sih supaya suhunya jadi dingin. Ya, tadi. Nah, kalau untuk yang hipotermi tadi ya, kan dingin tuh. Kalau pas dingin gitu jangan diberi hangatnya pakai balsam dan sejenisnya ya, kayu putih. Yang terjadi apa? Memang sih pas ngerasa tuh panas, tapi bayangkan kalau tiba-tiba ada angin lewat, dinginnya jadi lebih dingin lagi gitu ya. Ini tuh kebalikannya hipotermi lah. Nah, yang selanjutnya tuh migrain. Migrain itu adalah nyeri kepala ya, yang biasanya berulang di satu sisi dan kadang bisa menjalar ke mata. Ya migrain atau nyeri kepala lah, yang selain migrain juga mungkin saya tambahkan bisa jadi tension tap headache bu, ada namanya tension tap headache. Tension tap headache itu apa dok? Nyeri kepala karena tekanan. Tekanan itu apa? Misalkan gini, aktivitas pekerjaannya dia besar, dia bisa nyeri kepala, kayak terikat gitu, kayak apa? Kayak pakai topi, ada yang ikat gitu, itu bisa. Atau bisa juga gitu, aktivitasnya nggak berat dok, tapi kenapa ya? Saya kok ngerasa nyeri kepala? Lagi-lagi bisa karena stres pikiran. Migrain pun sama. Jadi ternyata oh iya saya ada masalah sama anak gitu. Oh iya saya ada masalah sama suami. Jadi itu pun bisa muncul. Jadi nyeri-nyeri kepala yang diakibatkan karena terlalu lelah, kecapean, stres dan lain sebagainya, itu bisa terjadi pada ibu, keluarga atau bahkan pada masyarakat. Nah kalau seperti ini, apa penata laksanaannya gitu? Ya kalau misalkan migrain yang hebat itu pas kambuh pada saat itu, bawalah dia ke tempat yang lebih gelap. Terus setelah itu apa? Istirahatin dengan berbaring sama kasih obat penghilang rasa nyeri. Apa bu obatnya? Dikasihnya apa kemarin waktu sama medikasi? Paracetamol. Itu yang paling ringan yang bisa ibu kasih ya. Seperti itu. Gampang lah ya ini mah. Nah yang selanjutnya apalagi kasus lapangan yang mungkin terjadi itu dehidrasi. Dehidrasi itu terjadi pada siapa? Orang-orang yang diare. Salah satu yang paling sering itu bisa menyebabkan dehidrasi. Atau pada siapa? Pada atlet atau pada orang yang berolahraga hebat, keringatnya banyak keluar, itu bisa dehidrasi. Ya. Apa yang dilakukan untuk pasien-pasien dehidrasi? Dehidrasi itu kan kurang cairan. Jadi yang dilakukan adalah beri dia cairan. Ya, beri dia air minum, beri dia elektrolit gitu. Kalau yang diare kasih dia oralit. Kenapa? Karena kalau diare dibiarin, ya elektrolitnya banyak keluar selain dehidrasi gitu, dia bisa menyebabkan kram. Orang yang diare hebat selain dehidrasi dia bisa nih, jadi badannya kaku. Kenapa? Elektrolitnya terbuang. Kalium, kalsium, natriumnya juga kebuang sehingga zat-zat itu yang diperlukan untuk kontraksi otot tuh terganggu. Ya, bahkan pasien yang punya penyakit jantung, yang terutama berkaitan dengan irama jantung gitu ya, irama jantungnya tidak reguler gitu. Ketika dia diare hebat, bisa jadi kondisinya tambah parah. Kenapa? Karena sistem kelistrikan jantung itu tuh salah satunya karena elektrolit, ya kalium, natrium gitu. Jadi bisa jadi kondisi jantungnya tuh bertambah parah gitu. Jadi bertebar lagi dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu yang akibatnya dehidrasi. Dikasih apa? Diberi minum yang banyak sama oralit juga. Ya kalau dehidrasi berat dibawa aja ke rumah sakit. Tapi ingat untuk yang diare, kalau untuk yang tadi olahraga mah bolehlah
elektrolitnya dikasih minuman-minuman berion gitu, nggak apa-apa. Kayak jenisnya merek apa silahkan. Tapi khusus untuk yang diare, jangan kasih itu Bu. Kenapa? Karena kondisinya asam. Kondisi asam bikin dia tambah mencret-mencret. Ya, jadi kasihnya apa? Oralit kalau untuk yang mencret. Ya, tapi kalau untuk atlet yang lagi olahraga dehidrasi boleh. Kasih aja tuh apa Maizon, Pocari Sweat dan lain sebagainya. Ya, ini dehidrasi. Yang ke-10 apa? Hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa? Salatri kalau kata orang Sunda mah. Apa itu teh gitu, kurang gula. Kurang gula itu apa yang terjadi? Misalkan orang ibu-ibu nih kayak sekarang datang pelatihan ke Astra tapi nggak sarapan gitu, rusuh gitu kan, misalkan tuh rusuh ngejar kereta dan lain sebagainya. Terus di Astra nggak dikasih makan, kasihan gitu kan sampai sore gitu. Yang terjadi apa? Otak kita, badan kita itu tuh butuh gula, terutama otak dalam mendorong otak itu untuk menginstruksikan kepada anggota tubuh untuk bekerja. Energi ATP dihasilkan itu karena salah satunya gula, ya. Jadi begitu ibu beraktivitas, mikir butuh energi nggak? Butuh gitu. Jadi biasanya kalau orang yang kurang gula itu yang terjadi apa? Yang pertama mungkin ngantuk bawaannya, lemas bawaannya. Yang, iya, itu juga ngantuk. Terus yang selanjutnya juga apa yang terjadi gitu? Kalau yang kurang gula itu tuh pusing gitu, muter gitu kan. Apalagi yang terjadi mual gitu kan. Dan biasanya kalau anak sekolah terjadi pas banyaknya lagi upacara nih. Upacara kayak gitu pingsan gitu kan. Nah ternyata ketahuan, oh iya dia ternyata nggak makan dulu nih waktu pergi di pelatihan Astra. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya karena dia kurang gula, maka penanganannya kasih asupan gula. Asupan gula itu apa dok? Teh manis gitu kan, roti, istirahat, udah ya kayak gitu. Ya ini untuk yang kurang gula. Terus yang selanjutnya apa? Terkilir. Ya ini juga sering ya terkilir. Terkilir proses penanganannya apa sih gitu? Yang pertama ini pastiin dulu dia ada patah tulang nggak dengan cara kayak tadi ya. Kalau ternyata nggak ada patah tulang, maka balut pergelangan kakinya, misalkan sebelum dibalutnya pakai balsam, pakai anti nyeri boleh. Tapi untuk pertolongan pertama tetap yang rest tadi ya, istirahatin, kompres es gitu. Ya, baru habis itu misalkan mau dikasih balsam atau dikasih apa, baru dikasih elastik perban. Ya, dikasih elastik perban di persendiannya. Jadi kalau misalkan di tangan, ya di sini sampai ke sini gitu. Sehingga apa? Sendinya ini tuh berkurang geraknya dengan elastik perban yang tadi. Tapi kalau terkilir nggak harus dibidai, ya, nggak harus dibidai, cukup dengan elastik perban saja. Ya, kenapa? Nah, gimana kalau diurut gitu? Memang salah satu untuk mengurangi nyeri itu dengan masase atau diurut gitu. Tapi apakah semuanya harus diurut? Belum tentu. Karena ada beberapa proses terkilir itu kan proses peradangan. Nanti di peradangan tuh bisa sembuh juga dengan sendirinya dan bisa sembuh juga dengan obat. Jadi urut kan cuma salah satu metode aja. Nggak apa-apa. Jadi, tapi perlu diperhatikan, nggak semua kondisi bisa diurut. Jangan-jangan dia dislokasi gitu, bukan cuma terkilir. Dislokasi atau jangan-jangan dia patah tulang, itu belum tentu bisa diurut. Tapi kalau misalkan yang cederanya adalah otot, itu mungkin bisa diurut. Kalau sampai putus ligamennya, itu nggak bisa diurut, karena harus dioperasi juga, disambung ligamennya. Ya, tapi ini untuk pertolongan pertama, terserah apakah nanti mau diurut atau mau dibawa ke rumah sakit atau lain sebagainya. Contoh ketika kemarin saya bilang, ibu lagi main volley, salah mendarat gitu ketika habis ngelakuin smash gitu ya. Nah, pertolongan pertama pakai apa? Elastik perban tadi. Sama tadi dikompres es dulu sebelumnya, elastik perban, habis itu suruh pulang, kalau masih ada keluhannya, suruh berobat. Tapi dengan adanya pertolongan pertama itu, dia kan ngurangin perburukan yang terjadi pada kakinya itu. Ya itu yang terkilir. Ini juga mau anak, mau dewasa sama prosesnya seperti itu. Ya, terkilir. Terus ada lagi satunya lagi apa? Heat cramp. Heat cramp itu kram lah. Kram yang terjadi karena apa? Bisa karena aktivitas olahraga atau bisa karena kedinginan. Ya kan pernah nggak ada yang kedinginan tiba-tiba, alah kram gitu, atau jangan kayak gitu lah. Ibu-ibu terlalu banyak duduk aja kadang, aduh suka kram gitu. Nah penanganannya apa? Penanganannya adalah kakinya, misalkan dia lagi duduk nih, ibu lagi sila gitu, tiba-tiba kram kakinya, maka pelan-pelan coba kakinya dilurusin dulu, terus sama temennya dibantu diangkat, terus ditekan bagian telapak kakinya gitu biar semakin lurus gitu. Dan sering lihat kan kayak pertolongan kalau pas ada korban olahraga ya,
kakinya dilurusin, terus diangkat. Nah, tapi hati-hati dalam penekanannya. Biasanya pasien ketika ditekan gitu kan merasa, aduh sakit gitu. Nah, pas sakit kayak gitu, ibu-ibu jangan semakin memberikan kuat dorongannya karena merasa wah ini bener nih, bagus nih gitu. Pertolongan saya berhasil. Ya ditambah kerasin lagi itu bisa putus bu, ligamennya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan apa ketika dia udah sakit, yang kita lakukan adalah ngurangin lagi, dorong lagi pelan-pelan, pas ngerasa aduh sakit lagi, kurangin lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tanda nyeri itu memberikan tanda kepada kita untuk mengurangi tekanannya, tapi setelah itu dorong lagi gitu. Sambil ya dipijit, sambil dipencetin gitu ya. Itu nanti lama-lama dia hilang lagi. Biasanya terjadi pada apa? Olahraga. Tadi ibu terlalu lama duduk karena aliran darah akhirnya nggak lancar gitu ya. Sama terlalu dingin, kedinginan kadang bisa kram gitu ya. Kram itu bisa terjadi dari mulai otot betis sampai ke otot kelingking gitu. Pernah nggak kelingkingnya pun kram, kelingkingnya doang gitu, dan sakit gitu walaupun kelingking tetap aja nyeri gitu. Jadi kalau kelingking gimana dilurusinnya? Ya nggak harus kaki-kaki, kelingkingnya aja dilurusin, didorong gitu ya, dimasase, dikasih hangat kalau yang karena dingin. Atau bahkan kalau perlu, kalau kita tahu memang dia kramnya gara-gara elektrolitnya kurang, gara-gara misalkan dia tadi diare atau olahraga yang berlebihan, kecapean, banyak keringat, ya kita juga kasih elektrolit, oralit gitu kasih. Ya, jadi penanganan seperti itu. Kenapa? Kalau hamil besar iya, karena kan itu juga tertekan oleh rahimnya gitu kan, si sarafnya, peredaran darahnya. Iya? Sama, jadi penanganan kram pada ibu hamil seperti apa? Seperti itu. Istri saya kan lagi hamil juga, kembar 7 bulan gede. Jadi kadang setiap kali bangun tidur kayak gitu, alah tiba-tiba kram gitu, lama lagi, dan kramnya ibu hamil kadang lama banget nyembuhinnya gitu. Saya urut masase apa gitu, itu lama. Ya memang sering terjadi seperti itu. Kalau misalkan begini itu juga sebenarnya menginjakan pelantai itu kan sebenarnya prosesnya sama tuh untuk nekan ini. Tapi kan kalau kita ada penolong kan nggak harus dia ke lantai gitu, kita tolong aja, kita bantu. Ya. Prinsipnya sama, jadi kram untuk mengatasi kram seperti itulah. Walaupun gitu, itu tadi yang saya bilang, kadang hilangnya kram tuh lama gitu. Jadi kita pijitin, udah hampir 5 menitan kok masih belum berkurang gitu. Tapi ya terus lakukan itu, karena kalau tanpa dilakukan itu, dia akan lebih lama lagi dan akan sangat merasa kesakitan. Karena kan cuma sendirian, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, sangat nyeri, sangat tersiksa. Makanya adanya perannya ibu-ibu ketika menemukan warganya atau keluarga yang seperti itu, dia bisa bantu ngurangin nyerinya dengan diluruskan kakinya, dipijit seperti tadi gitu ya. Walaupun belum tentu langsung sembuh. Jadi bisa jadi itu prosesnya tetap berjalan lama gitu ya. Tapi prinsip pertolongannya seperti itu. Tapi yang perlu saya ingatkan, ketika dia sakit jangan didorong, jangan di tenaganya kita malah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ya, dikurangin, habis itu dipijit lagi. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini satu lagi, asma. Mungkin di antara ibu-ibu atau saudara atau anak atau siapa mungkin ada yang pernah punya keluhan asma. Asma tuh gimana sih? Dia tiba-tiba ada sesak nafas gitu. Disertai kadang yang paling khasnya tuh bunyi gitu, bengek ya, mengi gitu ya. Itu asma. Asma ini bu gitu, dia tuh penyakit turunan, termasuk penyakit alergi, hipersensitivitas tipe 1. Betul. Asma ini alergi. Jadi asma ini apakah harus penyakit turunan apa bukan dok? Pasti penyakit turunan asma dok. Ya. Jadi orang tuanya kalau gitu harus ada yang asma dong. Iya. Nggak harus asma sih gitu. Yang penting hipersensitivitas tipe 1. Apa sih itu dok hipersensitivitas tipe 1? Jadi ada 3 kelompok penyakit yang ini tuh saling berkaitan. Asma, kemudian dermatitis atau eksim, sama satunya lagi rinitis atau suka bersin-bersin kalau kedinginan. Jadi gitu, kalau seandainya ada salah satu di antara orang tuanya atau dua-duanya dari orang tuanya, dia mengidap asma, eksim, atau rinitis, anaknya bisa asma, eksim, atau rinitis. Jadi walaupun orang tuanya eksim, anaknya jadi asma, bisa-bisa. Padahal kalau orang tuanya nggak asma, kan dermatitis, bisa. Atau sebaliknya gitu, misalkan orang tuanya asma, anaknya mah nggak asma, tapi setiap kali pagi-pagi kedinginan bersin-bersin aja terus jadinya rinitis, bisa. Rinitisnya hilang, pas tiba-tiba dia udah gede jadi eksim, bisa.
ya. Tapi orang tuanya nggak ada dong yang asma, yang dermatitis, yang eksim. Coba lihat kakek neneknya, pasti di antara salah satu kakek neneknya ada. Karena bisa jadi gini loh, kakeknya misalkan eksim, neneknya tuh normal, ke anaknya keluhan itu nggak muncul karena anaknya tuh carrier. Carrier itu dalam artian bawa gennya bapaknya yang eksimnya itu, tapi nggak muncul keluhannya. Ibunya normal gitu, jadi seolah dua-duanya normal kan. Tapi ketika misalkan mereka menikah, punya anak, nah anaknya bisa jadi mengantongi gennya bapaknya dari kakeknya itu dan pada anaknya muncul gitu. Jadi mungkin, tapi kalau ditanya ini keturunan atau bukan, iya. Maka kalau ditelusurin pasti ada. Ya, siapa di antara orang tua, kakek, neneknya atau buyutnya gitu yang punya asma, rinitis atau eksim. Ya, kayak gitu. Itu penyakit dan itu pun bisa berubah, kecilnya asma, gedenya eksim bisa. Kayak gitu. Ya. Nah, gimana pertolongan pertamanya? Jadi ketika misalkan ada yang kambuh asmanya, yang pertama ibu lakukan adalah tenangkan penderitanya, jangan juga dikerubunin sama orang-orang karena itu bakal bikin tambah sesak. Yang kedua apa? Jangan dibaringin atau disuruh nunduk, tapi bikin dia setengah duduk, setengah tiduran. Kalau dia tiduran, sesak bu. Kalau dia suruh duduk, tegak dan nunduk, sesak juga. Jadi yang paling enak agak nyender gitu. Kemudian apa? Pakaian, braknya dan segala macam itu dilonggarkan. Ya, itu pertolongan pertama yang dilakukan. Terus gitu, yang kedua, kalau dia punya inhaler, obat asmanya diminumin. Ya, karena justru itu yang penting dibandingkan oksigen. Kenapa? Karena kalau asma bu, ini misalkan saluran nafas kita, orang yang asma itu tuh saluran nafasnya kecil, nyempit. Bisa dia menyempit atau bisa juga dia tertutup lendir. Jadi saluran yang kecil. Jadi kalau kita kasih oksigen pun mau seberapa banyak, tetap aja sesak nantinya karena salurannya yang kecil. Jadi yang benar gimana? Gedein salurannya. Pakai apa? Inhaler. Atau apa? Inhaler. Ya, buat asma itu obat asma. Atau kalau enggak obat minumnya obat asma tuh kayak salbutamol, teofilin gitu. Itu obat-obatan asma. Apa? Diuap juga betul, bisa. Diuap tuh isinya pakai pentolin, pakai pentolin itu obat asma juga sama kayak inhaler. Itu bisa. Tapi kan kalau ibu-ibu kan mungkin nggak semuanya punya uap, nggak semuanya bisa nguap. Jadi apa pertolongan pertamanya? Ini nih, ya, dibikin bersandar, dibikin rileks, kasih udara yang segar, terus kasih obat asma atau kalau perlu ya kasih oksigen, ya, seperti itu pertolongan pertamanya. Ini tenggelam. Kalau tenggelam, pertolongan pertamanya apa? Itu sama kayak dulu kita ngelakuin BHDRJP. Jadi yang pertama sih gini, kalau misalkan dicek dulu habis tenggelam dia henti nafas atau henti jantung enggak gitu. Oh ternyata henti nafas henti jantung, baru di RJP dulu gitu kan, sama. Nah tapi nanti misalkan setelah dia sadar oh ada denyut jantungnya gitu, nadinya teraba, nafasnya ada apa yang mau kita lakuin? Mau didorong perutnya supaya airnya keluar boleh. Ya, seperti itu. Ya, dimiringin juga iya. Tapi itu dilakukan setelah proses BHDRJP selesai. Jadi setelah diyakini clear, nafasnya ada, jantungnya berdetak, baru itu kepalanya dilebih rendahkan, airnya dikeluarkan. Ya, seperti itu. Nggak harus ditunggingin sih sebenarnya. Kayak misalkan kita dorong, kayak kita ngelakuin abdominal yang kemarin loh, yang buat tersedak itu. Ya, kita dorong perutnya kita dorong supaya, kalau dulu kan buat ngeluarin makanan, kalau ini buat ngeluarin cairannya. Terus bedanya kepalanya jauh dibikin lebih rendah. Jadi misalkan kita ngelakuin itu kepalanya lebih rendah tapi perutnya tetap didorong gitu. Itu bisa. Ya, tapi tetap yang pertama prinsipnya adalah bantuan hidup dasar dulu. Sama kalau sebenarnya kalau yang tenggelam di laut dia harus dikasih nafas buatan. Karena kalau nggak dikasih nafas buatan itu kan natriumnya tinggi. Si paru-parunya bisa edema, membengkak gitu. Kalau nggak dikasih nafas buatan. Ya, jadi intinya gimana kalau nanganin yang tenggelam, BHDRJP sama kayak kita ngelakuin pertolongan pada orang tersedak. Ya, jadi perutnya yang ditekan-tekan, yang didorong. Ya, itu tenggelam. Sama ada satu lagi alergi. Alergi itu misalkan ibu gatal, ibu tiba-tiba ngerasa tebel gitu mulutnya, mata bengkak karena habis makan sesuatu atau karena kedinginan kali gata banyak muncul gitu. Alergi, cara nanganinnya gimana ya? Hindari alergennya gitu.
Alergen itu apa? Zat-zat yang bisa menyebabkan alergi. Karena setiap kali zat itu muncul, maka ya ibu akan muncul lagi alerginya, gitu ya. Jadi yang dilakukan itu, terus yang selanjutnya ya antihistamin. Apa antihistamin itu? CTM. Selain CTM apa? Cetirizine, ya. Yang nggak bikin ngantuk cetirizine. Cetirizine 1 kali 1. Jadi kalau kali gatal gitu ya, ibu kali gatal, apa pengobatannya? Selain biasanya kebanyakan orang tuh pakai kayu putih ya, gitu. Kalau kali gatal, selain kayu putih, kalau pengen cepat apa minum obat? Obatnya apa? CTM, cetirizine, Insidal yang paling mahal gitu kan, yang bagus gitu. Ya, itu kurang lebihnya. Boleh, boleh Insidal. Habis Bu, ada yang pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang ibu sering temukan di lapangan apa nih? Apa? Alergi udara. Nah, alergi udara sulit. Ya, betul gitu. Jadi misalnya alergi udaranya karena apa? Apakah karena debu? Kalau misalkan debu ya berarti dia harus pakai masker setiap kali terdapat pada tempat-tempat yang kira-kira bisa menghasilkan debu yang banyak. Karena apa? Karena setiap kali dia kena debu dia pasti muncul. Tapi begitu misalkan dia kena debu terus bersin-bersin sampai merah matanya dan segala macam, obatnya apa sama? CTM, cetirizine, Insidal. Sekali. Cetirizine dan Insidal maksimal sehari sekali. Apa? Nah, hati-hati dengan Dextin Plus. Kenapa hati-hati dengan Dextin Plus? Dextin Plus sebenarnya bukan obat-obatan yang bisa digunakan bebas oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena selain obat anti alergi, Dextin itu ada steroidnya. Dexamethasone, corticosteroid itu obat dewa. Obat dewa itu apa? Dalam artian segala penyakit dikasih obat itu biasanya perbaikan. Tapi ketika penyalahgunaan atau misalnya salah penggunaannya itu efeknya gede Bu. Ya, nggak kayak narkoba sih. Jadi ya misalkan bikin ibu moon face gitu, nanti tuh tiba-tiba mukanya tuh bengkak gitu kayak bulan gitu, gemuk gitu kan, bisa kayak gitu. Bisa itu dari Dexa. Bisa juga lambungnya bocor gitu. Bisa juga apalagi gitu. Misalkan kalau sama Dexa tuh bisa jadi gitu kayak gini. Ada orang dexamethasone itu bisa ngobatin gatal. Orang yang terus-terusan minum dexamethasone yang ada apa? Dia ketika berhenti dexamethasone gatal. Dia mengindus gatal. Atau bahkan ada orang yang sering minum Dexa untuk pusingnya, ketika dia berhenti Dexa, dia pusing. Itu yang repot buat kita. Jadinya apa? Kita harus tapering off, kita kasih Dexa, lama-lama dikurangin dosisnya gitu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan dexamethasone gak usah lah dibeli bebas sama ibu-ibu. Jadi kalau misalnya Dextin, saya sih lebih menganjurkan jangan pakai Dextin Plus, pakai CTM yang paling aman. CTM paling aman, tapi ngantuk. Kalau CTM bisa sampai 3 kali, tapi itu ngantuk. Kalau pengen nggak ngantuk apa? Cetirizine lah gitu. Berapa seharinya? Sekali. Ya, gitu. Di apotek bisa cetirizine. Ya, tapi kalau yang paling aman tuh CTM lah gitu ya, itu pasti bisa. Ya. Nah, vertigo, ini pertanyaan juga bagus. Vertigo itu apa? Apa dan gimana obatnya? Yang pertama keluhannya dulu Bu. Jadi kalau ngomongin vertigo gitu ya, apa bedanya sama hipoglikemi? Kemarin ada yang nanya waktu saya ngasih pelatihan di tempat lain. Kalau hipoglikemi itu juga kan kayak muter ya. Kalau vertigo muternya beda. Muternya vertigo itu adalah tiba-tiba saya pusing, terus muter. Yang muter itu apa? Lingkungannya muter. Gitu. Iya, muter. Lingkungannya yang muter. Bukan saya yang ngerasa muter, tapi kayak ngeliat ibu-ibu semua tuh muter. Rumahnya muter. Itu vertigo. Ya. Iya, terbalik bisa. Pokoknya lingkungan yang berputar gitu, dan itu bisa sampai bikin kita pusing, bisa bikin kita pingsan, bahkan bisa bikin kita sampai muntah-muntah. Ya. Penyebabnya apa? Macem-macem. Penyebabnya itu bisa, vertigo itu berkaitan dengan pusat keseimbangan yang letaknya itu nggak jauh dari telinga. Ya. Jadi ada orang-orang yang pernah trauma atau kebentur atau punya kecelakaan di daerah sekitar telinga, dia bisa mengalami vertigo, bisa. Orang-orang yang pernah ada infeksi di telinga yang akhirnya nyerang ke saraf itu bisa vertigo, bisa. Ada juga orang yang kena langsung di bagian sarafnya karena stroke ya, kenanya ke bagian itu dia bisa vertigo, itu bisa. Atau ada juga orang-orang yang nggak tahu apa penyebabnya, tapi saya vertigo itu bisa. Pencetusnya apa? Ya, ada aja yang nggak bisa dijelasin Bu. Kenapa tiba-tiba awal munculnya? Karena dia nggak pernah ada gangguan di saraf, nggak pernah ada gangguan di telinga dan lain sebagainya, tapi dia vertigo. Ada yang kayak gitu.
Pencetusnya apa? Nah, itu kan berarti ibu nanya pencetusnya apa gitu. Yang pertama pencetusnya vertigo adalah perubahan posisi kepala yang tiba-tiba. Jadi misalkan ada orang lagi tidur, tiba-tiba dibilang kebakaran gitu, dia bangun langsung. Kalau dia yang punya vertigo, jadi itu vertigonya. Bentar. Ya, perubahan kepala yang tiba-tiba. Yang kedua, vertigo bisa muncul karena kelelahan atau aktivitas berlebih yang dirasakan oleh orang yang punya vertigo itu. Ya, jadi ketika misalkan dia kecapean gitu, ya orang ngantor gitu ya, bawa motor gitu, tiba-tiba ya kecapean, terus dia bawa motor, bisa loh bu, vertigo tidak mengenal tempat dan lokasi di mana dia mau kambuh. Jadi pas di motor tiba-tiba dia lelah, gelap-gelap, ngerem motornya jatuh aja, mungkin terjadi, ya. Atau apalagi yang bisa menyebabkan vertigo, salah satunya pun stres. Ya, jadi makanya orang yang udah punya basic penyakit tertentu diusahakan jangan stres, karena ketika dia stres muncul penyebab itu banyak. Salah satu yang bikin banyak penyakit itu apa? Stres bu, ya itu yang bikin gitu. Jadi obatnya apa dok? Kalau misalnya lagi vertigo mirip-mirip lah sama migrain, tapi sebenarnya obatnya yang beda. Apa vertigo tuh? Histigo, mertigo, beta histin, itu nama obat-obatannya. Lambat, karena dia butuh, kan gini, ketika ibu minum obat-obatan, kenapa tadi dibilangnya lambat? Obat itu ada yang namanya onset of action. Onset of action itu apa? Waktu obat itu bisa memberikan respon. Nah, obat tuh punya itu bu, jadi nggak minum obat langsung sembuh. Bisa jadi obat vertigo gitu, obat vertigo itu onset of action-nya misalkan 1 jam, ya berarti tunggu 1 jam dulu. Terus selain onset of action, dia juga punya duration of action. Apa duration of action tuh? Lama obat itu tuh bekerja di tubuh. Makanya kita bisa ngasih obat, kenapa ini 3 kali 1? Kenapa ini 2 kali 1? Kenapa ini 1 kali 1? Karena durasi obat bekerjanya yang beda. Kayak tadi cetirizine berapa? Dia 12-24 jam ada di badan kita. Jadi cukup sekali. Tapi kalau paracetamol gimana? Dia bisa 6-8 jam. Jadi makanya paracetamol bisa 4 kali sehari gitu. Ya. Bedanya itu durasinya. Makanya kalau pengen cepet, misalkan yang demam gitu, bukan lewat mulut dimasukinnya, tapi lewat anus gitu. Anus itu lebih cepet onset of action-nya obatnya. Bahkan ada yang lebih cepat lagi adalah obat-obatan yang intravena, disuntikin ke pembuluh darah. Itu onset of action-nya lebih tinggi lagi dibandingkan oral. Kenapa? Karena kan kalau untuk oral kan dia prosesnya aja dia masuk dulu ke lambung, ke usus, nah dan seterusnya. Nah, kalau itu kan dia langsung pembuluh darah. Kalau misalnya anus kan di situ juga ada pembuluh darah langsung. Ya, seperti itu. Itu loh. Ada lagi pertanyaan tentang kasus lapangan? Ya bu. Ya, gimana bu? Nah, yang harus dilakukan ketika misalkan kita pribadi ini pas di tengah jalan langsung, aduh merasa migrain gitu kayak tadi. Yang dilakukan adalah apa? Langsung minggir ke tempat yang teduh dan agak gelap. Buat salah satunya yang menyebabkan migrain itu kecetusnya itu salah satu sinar buat beberapa orang. Jadi yang pertama ke tempat yang teduh, udaranya bagus gitu, terus duduk dan coba longgarin aja beberapa pakaian yang kita pakai, misalnya kancing celana dilonggarin dulu, braknya dilonggarin dulu, terus diam aja. Karena yang bisa kita lakukan merem juga boleh. Merem juga bisa, yang vertigo juga gitu sama, merem juga bisa. Karena ketika dia buka mata, muter lagi gitu. Ya gitu. Ibu pernah? Nah, seperti itu ya bu rasanya. Jadi beda, muternya tuh yang namanya vertigo tuh muter tuh di ruangannya. Kadang ada ya, kita juga pernah kan ngerasa lagi demam tinggi gitu. Aduh kok kerasa kayak muter, tapi itu mah bukan ruangan yang muter, tapi kitanya kayak melayang gitu kan. Itu beda, bukan vertigo. Jadi nggak perlu dikasih obat vertigo. Ya kalau vertigo tuh yang ruangan yang muter terbalik, pokoknya nggak karuan lah. Kalau kita buka mata, bawaannya seperti itu dan bahkan pengen muntah, muntah gitu. Ya, apalagi bu yang kira-kira di lapangan suka ditemuin, silakan bu. Dok, kalau misalkan anak panas di demam kan tadi dokter bilang kalau dari mulut sama anus. Nah itu kalau disuntik emang boleh dok? Gimana? Suntikan langsung gitu. Karena ada kasus tetangga saya itu pada saat anaknya panas disuntik dan sekarang malah yang bukan kejang sih jadinya, jadi nggak normal anaknya gitu dok. Kalau ditanya boleh atau enggak, boleh bu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya boleh atau enggak, boleh gitu. Misalkan disuntik melewat anus, lewat mana, boleh. Dokter tuh bisa melakukan itu sesuai dengan indikasinya di mana. Kalau misalkan dia setelah itu enggak normal, bukan karena disuntiknya,
pasti karena kondisi penyakitnya. Misalnya nih, orang panas sampai kejang gitu. Kejang sampai dia kejang-kejang gitu kan. Kemudian sampai dia mengganggu sarafnya. Dia setelah panas, setelah kejangnya hilang, tapi kenapa kok tangannya jadi berubah gitu. Misalkan atau ada sesuatu. Itu bukan karena suntikan atau bukan karena obatnya, tapi karena kondisi medisnya yang telat ditangani. Kayak gitu. Bisa gitu. Tapi gitu, apakah obat juga ada yang bisa menyebabkan efek samping ke otak dan menyebabkan seperti itu? Enggak, bisa ada. Jadi setiap kali obat itu pasti ada side effect-nya lah gitu. Dan tapi ketika itu terjadi, itu kan hal-hal di luar apa ya, kondisi yang bisa dikendalikan oleh tim kesehatan. Jadi ibaratnya kalau nggak dikasih obat nih, anak ibu bakal kondisinya jelek gitu. Kalau dikasih obat, kemungkinan besarnya perbaikan, tapi bisa jadi nih karena efek obat ini ada ke hal-hal lain yang bisa mengakibatkan sesuatu pada anak ibu. Tapi hal-hal ini apakah kita bisa kendalikan? Gak bisa, karena dia sudah melekat pada obat itu gitu. Ya. Jadi namanya dokter tenaga kesehatan pasti dia ngasih tindakan yang benefitnya jauh lebih besar daripada mudorotnya gitu, kasarnya seperti itu. Ya, karena kita di dunia kedokteran, kita punya prinsip Bu, harus beneficient. Jadi harus memberikan pertolongan pertama dulu. Yang pertama tuh harus menolong nyawa dulu. Terus yang kedua normal efisien gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru malah membawakan dampak gitu. Terus yang ketiga do not harm gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan justru malah membahayakan. Itu sudah terikat melekat pada dokter maupun tenaga kesehatan. Nah selama ini yang terjadi adalah banyak masyarakat tuh yang selalu kalau ada apa-apa bekas tindakan dokter mikirnya dokternya nih ini mungkin karena tindakan dokternya salah atau apa. Secara alamiah dokter tenaga kesehatan menolong dia pasti tidak untuk membahayakan. Jadi kalaupun terjadi ada hal-hal di luar itu pasti ada sesuatu yang di luar kendalinya tenaga kesehatan, tenaga dokternya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak? Boleh Bu gitu. Nyuntik, masukin obat karena itu kan wewenangnya dia gitu. Dan itu secara keilmuan memang ada gitu. Tapi yang tidak bisa dipungkiri ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dari perjalanan penyakit, dari interaksi obatnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Makanya sebenarnya kalau misalkan demam tinggi jangan sampai nunggu kejang. Sebenarnya kalau ibu-ibu boleh nggak sih, dok saya boleh nggak sih masukin obat lewat anus? Boleh. Iya. Nggak apa-apa gitu. Boleh aja masukinnya lewat anus. Cuma kan yang kadang suka harus kita ketahui itu adalah dosisnya. Karena bisa jadi dia bayi dikasihnya ternyata dosis yang anusnya lebih tinggi gitu, terlalu gede gitu kan. Itu mungkin. Jadi ya sebenarnya mah kalau yang paling aman sih memang obat-obatan bebas yang sudah ada cara dan aturan pakainya yang ibu-ibu bisa baca dan lakukan itu. Gitu. Ya. Kalau pakai kacamata, bapaknya pakai turunan bisa nurun sana ya. Kacamata jadi gini, kalau bicara tentang turunan, ibaratnya mah hampir semua penyakit atau bahkan kondisi fisik, badan, imun dan lain sebagainya pada anak itu tuh turunan dari orang tuanya. Jadi misalkan ketika orang tuanya ada genetik, matanya ada kelainan pakai kacamata, anaknya ada, bisa. Tapi apakah misalkan orang tuanya ada kelainan, anaknya nggak ada kelainan, bisa? Bisa. Kalaupun seandainya gitu, orang tuanya nggak ada kelainan, anaknya bisa kena pakai kacamata, bisa nggak? Bisa. Kalau untuk kacamata bisa semuanya Bu. Jadi bisa nggak turunan, bisa nggak turunan pun bisa gitu karena dia aktivitas gitu ya, salah ketika kerja dan sebagainya bisa. Jadi makanya sebenarnya ya kalau untuk jadi gini Bu, yang mempengaruhi kesehatan secara penelitian gitu ya di teorinya itu tuh ada 4 macam. Yang pertama tuh genetik, yang kedua itu tuh lingkungan, yang ketiga itu tuh perilaku, dan yang keempatnya itu pelayanan kesehatan. Jadi ternyata yang mempengaruhi derajat kesehatan orang, genetik itu membawakan peran sekitar kurang lebih 10%. Terus layanan kesehatan ternyata membawa peran sekitar 15%. Yang paling besar itu tuh lingkungan dan perilaku. Yang bisa bikin orang itu tuh sehat atau enggaknya. Jadi walaupun misalkan dia punya bakat dari orang tuanya sakit, tapi ketika lingkungan dan perilakunya dia bagus, sehat. Ketika dia nggak punya genetik sakit gitu, ketika lingkungan dan perilakunya nggak benar, dia sakit. Jadi yang paling besar mempengaruhi kesehatan orang itu tuh 2, lingkungan dan perilaku. Bahkan layanan kesehatan kayak kita nih dokter, puskesmas, klinik, rumah sakit membantu untuk nyehatnya itu cuma 15%. Jadi kalau 15% tambah 10% genetik, 25%, 75%-nya adalah perilaku dan lingkungan. Karena Ya. yang
Enggak. Pengaruhnya kalau pedas ke pencernaan. Kalau ke mata jauh Bu, terlalu jauh. Bisa ketang Bu, bisa. Kalau dia makan kayak gitu ya, itu bisa. Saya makanan pedasnya tapi dia ke mata gitu bisa, tapi kalau untuk dimakan sih enggak, jauh. Dia paling seringnya ke saluran cerna dan salah satunya bisa ke usus buntu karena gini, biji cabai itu bisa juga tuh terendap di masuk ke usus buntu, akhirnya peradangan sakit. Kayak gitu, kurang minum juga bisa. Oke, jadi kalau makanan sih lebih banyaknya kayak tadi pedas itu lebih ke saluran cerna. Seperti itu. Kecuali kecepret ke matanya itu baru. Ada lagi Bu pertanyaan? Apalagi nih kasus, silakan Bu. Enggak juga Bu, itu mitos gitu ya. Bu, apalagi mitos-mitos yang banyak ditemuin Bu, kasus-kasus apa lagi. Terus juga itu Bu ya, buat yang step, jangan dikasih sendok ya Bu ya, kasihnya yang lunak aja. Ya, kalaupun mau dikasih sendok, sendoknya dibungkus sama kapas atau kain lah atau apa, kasa steril gitu. Jadi biar giginya nggak patah, ya, kayak gitu. Nah, step itu karena apa? Step itu diakibatkan karena panas yang terlalu tinggi. Panas yang terlalu tinggi dia bisa mempengaruhi saraf dan ibaratnya ujung-ujungnya itu nyampe ke otak lah. Sehingga yang terjadi apa? Kejang semua badannya. Bisa, karena respon tubuh orang beda-beda. Jadi, tapi yang pasti ada yang step itu bisa diakibatkan karena apa? Bisa karena demam. Itu ya. Ada juga orang yang nggak demam step Bu. Karena apa? Kelainan di otak. Ada kayak gitu. Iya, itu makanya jangan dikasih yang keras gitu karena melukai bagian mulut. Bahkan pas kasarnya kan ketika giginya patah, dia nggak bisa tumbuh lagi kan, harus pakai gigi palsu gitu. Kayak gitu. Apalagi Bu kira-kira yang banyak ditemuin di lapangan yang kira-kira suka ada nih kasus di masyarakat, apa Bu? Kalau mimisan ada kelainan sama jantung atau? Mimisan kelainan sama jantung terlalu jauh Bu. Kalau tiba-tiba tidur bisa mimisan nggak bisa direm itu gimana Dok? Ya bisa, siapa tahu Ibu waktu tidur gitu ya. Mimisan tuh langsung solo gitu Dok. Mungkin aja. Karena apa? Kayak tadi kan saya bilang, mimisan itu kan macam-macam. Bisa jadi pas lagi tidur, ngupil nggak nyadar gitu terlalu kuat mimisan. Bisa jadi pas habis tidur itu tuh kan Ibu habis capek seharian, metabolisme badannya kan lagi tinggi, mimisan. Enggak. Darah kotor itu apa sih Bu gitu? Pas aja nanya, darah kotor itu apa ya gitu. Kalau pikiran kotor saya tahu gitu. Tapi kalau darah kotor tuh ya kalau secara kedokteran mah apa ya, darah kotor tuh nggak ada gitu. Ya. Kecuali kalau misalkan darah kotor tuh itu Dok yang harus cuci darah, itu bukan darah kotor. Ya betul sih darahnya kotor, kenapa? Karena ginjalnya yang rusak. Jadi yang harusnya dia saring, zat-zat yang beracunnya dan lain sebagainya, ini tidak bisa tersaring. Nah itu mungkin darah kotor. Darah yang terjadi pada pasien gagal ginjal, itu darah kotor. Akhirnya apa? Dia harus dicuci gitu, darahnya harus disaringnya pakai alat. Sehingga darah yang masuk ke badannya dia, itu bersih lagi. Nah, itu mungkin darah kotor. Iya, orang yang salah satu yang cuci darah itu gitu. Jadi hitam badannya, karena kan memang dia dari segi, karena kan apa ya, salah satu efeknya kan ketika Fe itu ngendap, jaring itu kan jadi hitam, badannya kelihatan lebih gelap lah. Ya, dahlan iskan, oh itu di hepar nih bukan ginjal. Ya apa lagi? Bisul kebanyakan makan telur. Nah itu juga mitos. Kalau saya pasien bisul saya kasih makan telur. Kenapa? Karena telur itu proteinnya tinggi, cepat menyembuhkan luka. Jadi bisul itu munculnya karena apa? Karena personal hygiene. Karena apa? Karena masalah higienitas kebersihan. Jadi bisul itu muncul karena apa? Misal nih ibu ada luka gitu ya, terus kotor nggak dibersihin, bakteri kan di mana-mana nempel, bakteri berkembang di situ, itu jadi bisul. Jadi intinya apa? Bisul itu karena apa? Karena kotor, karena lingkungannya kotor, higienitasnya nggak bagus, jadi bisul, jadi jerawat, gitu kan? Jadi macam-macam berkaitan dengan yang seperti itu, bisul,
Itu dari situ, Bu. Jadi orang bisul, apakah nggak boleh makan telur? Kalau saya kasih aja, karena kan buat penyembuhan lukanya biar cepet gitu, ya, kayak gitu. Jadi itu juga mitos ya, Bu ya. Boleh makan telur. Apalagi? Apa? Ayan itu juga hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi ada yang genetik, ayan itu di genetik bisa. Jadi lagi-lagi genetik bisa. Pokoknya kalau ayan itu tuh kelainan kerusakan ada pada otaknya. Ya. Otaknya apa? Apakah darah juga? Belum tentu. Bisa jadi dia apa kayak memang struktur otaknya yang ada kelainan di situ, atau bisa juga kayak struktur apa kandungan kimia neurotransmitter yang bisa menyebabkan rangsangan pada otaknya yang bermasalah. Apakah dari kecil dia sering panas gitu? Dari kecil dia sering panas bisa jadi ke epilepsi. Kalau dia sampai akhirnya tidak tertangani dan otaknya mengalami gangguan bisa. Jadi dia sesuatu yang berpengaruh pada kondisi otaknya. Ya, jadi epilepsi itu seperti itu. Enggak. Ayan itu nggak akan nular. Ibu busanya mau dipakai ke muka, ke wajah juga nggak akan nular gitu. Tapi masalahnya ya mau nggak dan nggak akan lalu kan gitu. Jadi kalau kena itu nggak nular, Bu, aman gitu. Usus buntu salah satunya bisa karena sumbatan yang terjadi pada usus buntunya itu. Hal lain apa yang terjadi? Kalau di kita kedokteran namanya idiopatik. Idiopatik itu apa? Nggak bisa dijelasin. Kayak gitu. Enggak kayak gitu. Paling sering yang bisa dijelaskan tuh karena sumbatan. Sumbatan pada usus buntunya. Karena apa? Kayak biji cabai, ya biji-bijian lah kayak gitu kan. Tapi di luar itu ada nggak yang nggak tersumbat? Jadi pas begitu di ini ada. Kenapa? Ya nggak tahu gitu. Ya, kayak gitulah. Itu mah. Itu juga saya nggak bisa jelasin ya, Bu ya, gimana mekanismenya. Kuda beling makan, kuda lumping makan beling. Tapi dia nggak kenapa-napa ususnya gitu ya. Dan dia juga nggak harus dioperasi ya, Bu ya, nggak harus apa. Nah, itu mah bisnis lah, saya juga nggak tahu. Ada lagi apa? Kalau bekam sama donor darah jelas beda. Karena kalau untuk donor darah kan jumlah darah yang dikeluarinnya kan juga banyak gitu kan. Kalau misalkan bekam kan dia hanya di pembuluh-pembuluh darah yang di superficial, di ujung-ujung aja kan gitu. Terus kalau misalnya bekam boleh nggak? Boleh-boleh aja lah, itu mah suplemen gitu. Tapi hati-hati dengan jarum yang digunakannya. Kayak gitu, ini gara-gara jarumnya aja. Selebihnya mah aman dah kayak gitu-gituan juga nggak akan ada masalah. Oke, ada lagi, Bu? Cukup ya? Cukup. Gimana, Bu? Senang nggak, Bu? Nah, ya boleh tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Jadi tampak pinter ya, Bu ya? Jadi kayak dokter ya gitu kan? Lumayan nih gitu. Saya ikut ini banyak dapat pengetahuan baru ya, Bu ya. Ya, nanti terakhir itu tuh bakal ada pelatihan 1 kali lagi bareng kita, Bu. Nah, pelatihannya apa? Itu tuh pelatihannya ngomongin gizi. Kalau yang terakhir tuh full di gizi. Apa? Keluarga sadar gizi. Ya, tentang asupan gizi keluarga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sampai yang kedua, kita bakal diskusi atau ngomongin masalah-masalah inovasi. Inovasi itu apa sih, Dok? Kayak misalkan ada gizi buruk. Penanganannya gimana nih yang lebih inovatif? Banyak pasien hipertensi gimana nih yang lebih inovatif sama ibu? Jadi program-program yang baru yang mungkin di posyandu lain tuh nggak pernah ada, tapi di posyandu ibu mungkin itu tumbuh. Dan karena itu baru, ibu menjadi semangat ngejalaninnya. Dan karena itu baru, orang pun jadi ngerasa, seru ya gitu di posyandu ini gitu. Nah, itu kita akan berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan inovasi. Nah, tapi titipan saya sekarang gitu, ibu kan sebagai kader, dimana kan posisi kader itu tuh kan sebagai kayak perpanjangan tangannya pemerintah lah, terutama buat masalah-masalah kesehatan gitu. Tolong yang pertama, itu tadi ketika ibu jadi kader posyandu, jangan cuma sekedar menjalankan itu sebagai sebuah rutinitas gitu, ya. Maksudnya apa, Dok? Jangan menjalankan sebagai sebuah rutinitas. Ya berarti ibu tuh harus benar-benar menjalankan itu tuh ngerti gitu tujuannya tuh buat apa. Jadi ketika ada anak misalkan kurang gizi atau misalkan udah di plotting dia rendah, ya kita juga harus masih tahu kalau itu tuh rendah ke ibunya gitu. Jangan ditutup-tutupi tapi dengan bahasa yang bagus.
Atau juga ya kita berarti sebagai kader tugasnya tuh plotting grafik, berarti kita juga harus bisa baca KMS dong. Begitu kita plotting, tahu nih ada 2 kali berturut-turut nggak naik, harus dilaporin dong ke puskesmas gitu. Jangan sampai nggak dilaporin gitu. Atau kayak misalkan kemarin di pencatatan, walaupun nggak datang gitu, tugas kader tuh sebenarnya tidak berhenti pada hari penyelenggaraan posyandu Bu gitu, ya. Jadi walaupun dia nggak posyandu, tugas kader mah berjalan, dia ngedata. Dia ketika ada yang nggak datang ditanyain pasca hari dia kedatangan posyandu ini gimana ASI eksklusifnya, ini gimana KB-nya, ini gimana imunisasi TT-nya dan lain sebagainya. Sama kayak tadi Bu, satu lagi yang kemarin saya sampaikan, coba deh kapan-kapan muter Bu, nyobain hal baru yang di meja 1 pindah dong ke meja 2, meja 2 pindah dong ke meja 3, meja 3 pindah dong ke meja 4 dan seterusnya. Ya. Udah bagus muter Bu, bagus tuh. Jadi kan biar tahu semuanya. Per 3 bulan muter, itu dicoba. Sama kayak tadi kata Mbak Hanifah, meja 5 kan beberapa posyandu ada yang kosong tuh. Nah coba aja diisi sama ibu, diisinya apa? Stimulasi tumbuh kembang, contohnya ya. Sama apa lagi nih yang perlu didorong? Coba ibu bikin penyuluhan gitu. Ya, ibu kan udah dapat banyak ilmu nih dari kita. Coba pas tiap kali posyandu apa yang dikeluarin satu-satu gitu. Ya, buat ngelatih. Ada penyuluhannya buat ibu-ibu tuh buat ngelatih gimana ibu-ibu bisa menyampaikan penyuluhan yang baik dan benar dan masyarakat juga akhirnya jadi tahu gitu. Ya. Jadi berkaitan dengan itu tolong didorong. Sama sebenarnya gini Bu, kalau buat saya gitu, kader tuh kan sukarela ya Bu ya, benar nggak sih? Ada yang digaji nggak Bu ya? Kalaupun digaji ya nggak seberapa lah gitu. Makanya sebenarnya coba bikin juga program inovasi yang itu tuh sebenarnya bisa memberdayakan ekonomi kader juga gitu. Contoh apa nih? Ini beberapa contoh inovasi ya gitu. Kader bikin warung gizi gitu ya. Warung gizi itu apa sih? Ya kita bikin jualan gitu makanan sehat yang udah dilatih sama puskesmas dan sebagainya, dijual kepada siapa? Kepada anak-anak yang orang tuanya pada kerja gitu. Jadi daripada dia beli ke tukang bubur yang di komplek gitu ya, belinya ke ibu yang sudah jelas ini sehat gitu. Ya, jadinya apa? Dia dapat makanan yang lebih sehat, ibu juga misalkan dapat penghasilan tambahan dari produk jualannya, terus di satu sisi posyandu juga dapat uang tambahan. Atau misalkan inovasi yang lain, contohnya ibu kadernya dilatih pijat bayi atau pijat menyusui dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika ada ibu-ibu yang baru hamil, baru melahirkan gitu, bisa jadi tuh jasa pijat bayi oleh kader. Sambil jasa pijat bayi, ibu sambil ngejelasin ini loh Bu gitu, program-program KIA tuh atau edukasi tentang kesehatan ibu dan anak tuh yang benar gini-gini ke warga gitu. Itu kan inovasi gitu. Ibu jadi dilatih misalkan tuh terhadap ilmu baru, bisa punya profesi tambahan, jasa tambahan ketika ada masyarakat yang butuh dibayar, tapi sekaligus aja menyampaikan edukasi gitu. Atau kalau misalkan ada di daerahnya ibu kader punya karang taruna yang nggak kerja gitu, dia punya motor, pakailah misalkan ojek ASI gitu. Ibunya kerja gitu ya, nanti dianterin ASI-nya, dijemput di kantor, dibawa ke rumah. Bisa di situ. Jadi banyaklah program-program inovasi ya Bu ya. Nah, coba pikirkan itu dari sekarang. Kira-kira apa nih program inovasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang kemarin ditemukan. Kayak kemarin contohnya kan banyak kayak hipertensi DM dan obesitas ya Bu ya. Nah, posbindunya jalan nggak gitu? Posyandunya jalan nggak gitu kan? Itu juga harus didorong supaya jalan. Bahkan juga ibu-ibu kader posyandu ngadain senam nggak ya gitu? Nah, ngadain kan bagus gitu, berarti kan kita dorong yuk yang lain juga ngadain senam gitu. Bahkan kita bikin inovasi di senamnya itu, nanti dari sebagian dana sehat, kita kasih orang yang paling rajin senam, misalkan tuh dapat door prize apa. Dana sehat boleh jadi pakai itu? Boleh. Karena kan itu berkaitan dengan berbagai pengelolaan kesehatan di sebuah komunitas itu. Makanya dana sehatnya dirapihkan gitu ya. Coba didata, walaupun pengumpulannya lewat RW, lewat RT, tapi itu pengelolaannya sepenuhnya oleh ibu. Ibu punya datanya gitu dan bisa juga tahu pengelolaannya untuk apa aja. Ya, nanti terakhir kita akan bicara tentang gizi dan inovasi. Dan satu lagi nanti Mbak Hanifah, Mbak Aziza, sama Mas Gali akan satu kali lagi datang ke KBA-nya ibu-ibu. Ya,
Untuk ngapain? Untuk ngasih tahu, misalkan Bu pencatatan yang benar tuh gini loh Bu, yuk kita belajar bareng-bareng, diajarin sama Mbak Hanifah. Terus juga Bu ini loh untuk KS tuh yang benernya kemarin ada tambahan gini. Atau terkait dengan posyandu, Bu kemarin kan ada kurangnya di sini, yuk kita perbaiki supaya posyandunya lebih baik, berarti harus ngapain? Jadi intinya mereka ke lapangan yang terakhir itu untuk ibaratnya pertemuan terakhir dengan ibu-ibu ngomongin masalah apa yang bisa diselesaikan dibantu oleh tim fasilitator, ya. Jadi pas mereka datang, Bu, pas mereka datang diskusiin masalah sebanyak-banyaknya, tapi jangan pada berantem ya gitu. Karena yang satu ngomongin gini, tim fasilitatornya gini, jangan kayak gitu. Nanti coba apa yang kira-kira bisa saling membantu gitulah antara itunya ya. Jadi apapun itu nanti pas di kunjungan lanjutan, kalau nggak salah sih di akhir Oktober Bu kemungkinannya itu mereka akan datang, mungkin di akhir Oktober atau di awal November juga kita akan ada pelatihan terakhir sekaligus penutupan. Dan ingat akan ada mungkin dipilih kader terbaik untuk dapat hadiah dari Astra. Nah makanya ibu-ibu yang sering datang, yang aktif, yang nilai tes pos-tesnya bagus, itu tuh nanti ada penilaiannya, ya. Boleh tepuk tangan buat yang ibu sekalian ya, kayak gitu. Nah nanti juga kan akan ada lagi nih penilaian kompetensinya juga kayak soal yang kemarin kan pernah kita kasih waktu ke KBA gitu. Nah coba itu nanti ketika kita kasih soal itu lagi, ibu-ibu harus udah bisa jawab gitu. Kemarin yang paling banyak tuh apa yang kurang tuh di masalah perilaku tadi, penyuluhan. Ibu-ibu nggak ada yang belum melakukan penyuluhan. Makanya semoga sih sekarang ada penyuluhan, jadi pas ngisi itu poin penyuluhannya gede gitu. Ya. Terus yang selanjutnya lagi apa? Identifikasi masalah gitu. Nah dulu teman-teman yang ikut pelatihan Avicenna Astra kan di materi saya dulu pernah ada tuh identifikasi masalah kesehatan. Nah itu tuh coba di-share ke kader yang lainnya supaya kader yang lainnya pun bisa mengidentifikasi masalah kesehatan tuh apa sih? Masalah kesehatan kan kayak kemarin tuh ibu dengan kondisi kehamilan resiko tinggi gitu. Itu kan masalah kesehatan. Masalah non kesehatan contohnya apa? Sarana prasarana. Masalah non kesehatan contohnya apa? Kunjungan, partisipasi masyarakat. Masalah kesehatan apa? Gizi buruk gitu. Itu kan gampang sebenarnya Bu ya. Tapi kemarin banyak yang nggak ngisi gitu. Jadi tolong diajarkan kader yang lain supaya tahu mengidentifikasi masalah kesehatan dan kesehatan apa. Ya. Kemudian juga kader bisa pindah nggak cuma di satu meja supaya poin perilakunya di ibu kerjanya di meja mana aja dia bisa ngisi itu, ya. Itu. Kalau dari segi pengetahuannya, coba yang nimbang jangan cuma 1-2 orang supaya apa? Supaya ketika kita tanya, kader yang bisa ngisi gimana cara melakukan penimbangan tuh banyak, nggak cuma 1 doang gitu. Ya, yang lain soalnya banyak yang kosong tuh. Terus kayak masalah hari sebelum buka, hari pas posyandu sama pasca posyandu, itu juga banyak yang kosong. Apakah karena nggak tahu, atau karena memang selama ini kerjanya hanya pas hari H doang gitu. Kayak gitu, itu juga kemarin banyak yang kosong. Sama KMS juga, mana yang harus dirujuk, banyak juga yang nggak bisa ngisi gitu. Ya, jadi itu nanti tolong, karena kemarin saya lihat poinnya pada ibu kader itu tinggi nilainya, terutama ikut pelatihan Avicenna Astra, makanya ibu-ibu yang ada di sini tolong ajarin ke yang lainnya, supaya mereka juga bisa nilainya tinggi. Dan sebagai informasi gitu, soal-soal pilihan gandanya gitu, itu tuh semua soal-soal yang kita berikan ketika pelatihan. Ya makanya untuk beberapa orang yang pernah ikut pelatihan masih ingat kali, oh ini soalnya dulu, tapi masalahnya Dok yang dulu saya udah lupa gitu. Ya gitu, faktor U gitu kan. Nah makanya nanti catatan-catatan yang diberikan dari Astra coba dilihat lagi, biar tambah ingat gimana lakukan penyuluhan itu kepada masyarakat. Ya Bu ya. Mungkin itu dari saya. Secara umum ada yang mau ditanyakan nggak secara keseluruhan terkait dengan program pendampingan yang kami lakukan, Bu? Silakan. Oh mau nambahin Mbak Hanifah, silakan. Ibu, saya mau nambahin juga terkait penyuluhan. Nah, jadi sebenarnya kalau penyuluhan itu nggak mesti kita bawa apa, pamflet atau apa. Di bidang KIA, Ibu bisa menggunakan buku KIA, itu sangat informatif sekali. Jadi, Ibu ngumpulin misalnya, pertama kader-kader dulu lah, kader-kader di posyandu dulu. Misalnya ada, di Depok ada 20, nah yang Avicenna-nya 5, 15-nya lagi Ibu kumpulin, Ibu pakai buku KIA, semua dipinjemin buku KIA. Terus nanti kita belajar tentang identifikasi masalah misalkan. Kemudian nanti di situ ada tanda bahaya kehamilan. Nah, kayak gitu. Nanti ketika terus ada juga tadi yang gizi. Ya, ada gizi juga. Nah, gizi di buku KIA kan ada tuh Bu. Gimana cara membuat makanan pendamping ASI? Mulai dari yang lembut,
kemudian lumat, dan yang terakhir lembik. Nah kayak gitu. Nah ketika ibu menggunakan medianya itu buku KIA aja, itu udah cukup bu, gitu. Audiensnya buka buku, coba bu buka buku halaman 20, ibu bacain dengan penekanan intonasi yang dia penting, itu ibu tekan gitu. Misalkan tanda bahaya kehamilan 1, darah tinggi, pusing, terus adanya bengkak di sekitar tangan, pipi, kayak gitu. Nah, penekanan-penekanan di situ itu akan menjadi sebuah informasi yang diterima oleh audiens. Kayak ketika saya menjelaskan ke ibu, ada beberapa kalimat yang saya bilang ini kira, itu adalah kunci sebenarnya. Jadi itu adalah trik dari penyuluhan. Sebelum kita nanti akan belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif, mungkin bisa dicoba di pertemuan posyandu berikutnya penyuluhan-penyuluhan tersebut. Kalau ada temennya yang belum berani buat ngomong, dibantu dari belakang, sebisanya aja ngomong gimana buat penyuluhan gitu. Ya Bu ya. Ada yang mau ditanyain nggak Bu terkait penyuluhan tips atau ada yang ditanyain secara keseluruhan nggak Bu apa terkait program pendampingannya? Ya. Pokoknya sih target ya Bu ya. Ibu-ibu yang didampingi gitu oleh tim kami, sebisa mungkin kalau nanti Mas Oji bilang tuh ada perlombaan antar posyandu seluruh Indonesia, harusnya posyandu ibu yang menang. Ya enggak? Ya, betul nggak? Semangat ya Bu ya. Makanya kalau misalkan dapat masukan diterima. Jangan jadinya gara-gara dapat masukan, jadinya posyandu saya kecil dong ininya stratanya. Jangan, makanya kenapa yang kami tampilin kemarin tuh, walaupun menurut ibu-ibu atau menurut puskesmas atau siapa strata posyandu ibu tuh gede, yang kami masukin yang kecilnya. Tujuannya supaya apa? Supaya jadi lebih gede lagi gitu. Karena kalau puas dengan yang sudah ada, khawatirnya yang lain tuh di luar sana jauh lebih hebat loh Bu gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi semangat ya Bu ya untuk memperbaiki, dan semangat juga untuk menerima banyak masukan dari teman-teman kami. Harapan kami sih itu tadi, strata posyandunya ningkat gitu ya. Kesehatan di daerah posyandu ibu-ibu ningkat, tapi di satu sisi juga kesejahteraan kadernya pun baik gitu. Ya makanya kita harus banyak melakukan program inovasi yang bisa juga membangun sosiopreneurnya kader posyandu. Apa itu nanti kita bicarakan. Saya sedang berpikiran supaya kesana juga, karena apa Bu? Beberapa penelitian ini nggak bisa dipungkiri, saya kasih tahu gitu. Kinerja kader posyandu itu tuh berhubungan dengan insentif yang diberikan. Banyak penelitian yang bilang kayak gitu. Ya itu mah fitrah lah, nggak bisa dipungkiri lah ya. Walaupun sih sebenarnya ya banyak sih yang tanpa mengurangi itu gitu. Tapi penelitian mengatakan itu. Makanya saya sedang berpikiran program inovasi apa yang kira-kira itu bisa mengenerate income buat kader posyandu, tapi itu pun bisa menopang berbagai aktivitas posyandu yang dia lakukan gitu. Jadi sejalan gitu. Ya itu yang sedang saya dan teman-teman mungkin pikirkan untuk nanti disampaikan ke ibu-ibu sekalian. Ya, jadi supaya ibu-ibu tuh berdaya dengan upayanya sendiri, dan ibu-ibu melakukan itu benar-benar akhirnya ya jadi lebih mantep gitu, karena semuanya ya udah sejalan gitu. Itu yang nanti sedang dipikirkan ya Bu ya. Tapi ibu-ibu pun kalau seandainya punya usulan, punya ide ya silahkan, nanti kita ngobrol bareng. Tapi yang pasti sebelum ke sana penuhi dulu hal-hal yang mendasarnya. Apa yang mendasarnya? Poin kritis yang kemarin ya Bu ya. Hari buka posyandu, jumlah kader, cakupan, ingat semua cakupan program dasar harus di atas 50% ya. Apalagi setelah di atas 50% baru boleh ngadain program tambahan. Setelah itu apalagi? Dana sehatnya diperbaiki mekanismenya. Tinggal sedikit lagi lah itu. Itu beres, apalagi yang harus kita penuhin list yang sistem pengelolaan posyandu yang Astra kasih yang banyak itu. Ibu kan udah punya tuh listnya, tinggal berkaca aja, oh berarti di saya udah ada apa, belum ada apa gitu. Oh berarti ini harus dipenuhi, ini harus dipenuhi gitu ya. Terus masalah kompetensi, oh kemarin saya kurangnya di sini, berarti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki. Sehingga ketika nanti penilaian, harapan saya sih posyandu ibu-ibu, bahkan kadernya sendiri gitu, yang terpilih bisa jadi dari yang didampingi. Ya, oke, siap ya ibu-ibu ya? Apa Bu? Sarana. Nah itu sarana juga harus bisa dipikirkan. Kira-kira apa solusinya gitu. Kalau seandainya nggak ada yang ngasih, masa mau kayak gini-gini juga gitu. Nah itu juga harus dipikirin. Itu inovasi Bu nanti gitu bentuknya ya. Jadi intinya gini, kalau pengen bagus, kita jangan bersandar pada pihak lain gitu. Kita coba penuhi itu dengan daya upaya sendiri. Kalaupun ada pihak lain yang bantu, itu baru alhamdulillah. Ya, kayak misalkan sekarang nih, ibu-ibu bakal dibagiin
Dulu sempat ya waktu pas pertama saya bilang bakal ada di bagian pengukur tinggi badan buat di posyandunya, tapi dulu berhubung banyak banget orangnya, potensi ricuhnya besar jadi ditahan kan. Nah sekarang itu akan dibagikan Bu, jadi itu akan dibagikan. Terus ada apa lagi? Buku KIA itu tuh apa sih? Ada buku KIA. Oh buku saku kesehatan ibu dan anak bakal dibagikan juga hari ini ya Bu. Pakai apa? Mengukur lingkar kepala? Nggak ada meteran tuh. Oh nanya ini tuh. Saya pikir ibu nanyain ke saya meterannya di mana gitu. Ada Bu. Jadi mengukur lingkar kepala itu tuh bahkan kalau misalkan ke pramuka, dari pramuka deh toko alat kesehatan pun ada meteran yang bentuknya tuh bulat kayak gini, bisa ditarik kayak meteran baju. Kayak tahu nggak Bu? Nah yang kayak gitu kecil. Dulu juga saya waktu koas waktu mau jadi dokter. Bahwa itu tuh di saku koas itu buat apa? Ngukurin lingkar kepala bayi di bagian anak ya. Oke, ada lagi Bu? Cukup ya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Kader semua yang ada di sini.